Halo bro, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan mapping lagi seperti biasa ya, mapping market XAU USDT. Disclaimer guys, video ini dibuat di hari Sabtu ya, jam 12 teman-teman. Jadi market ini tutup ya, dan pembukaannya lagi besok hari Senin. Kita hapus dulu nih guys, biar nggak pusing ya. Gimana guys, ada yang udah nyoba apa belum untuk Fibonacci yang ku pakai nih guys? Fibonacci-nya mantap ya. Yang belum punya ya untuk settingan Fibonacci-nya, langsung aja chat ke Rich Future ya. Bisa klik linknya ada di bawah deskripsi video ini, hubungin saya, kemudian kalian bisa nanyain, "Bang, bagi dong settingan Fibonacci-nya," gitu kan. Nanti aku langsung aja kasih ya, gratis guys. Oke guys, di sini kita berada di tampilan daily ya, grafik candlestick di time frame daily, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat tren sedang tren apa untuk daily-nya. Kalau daily dari ya April guys, April, Mei sampai Juni di sini masih bermain-main ya di area 3000-an. Ya 3000 mentok di 3100 sampai 3400. Oke. Nah, tapi kita tarik lagi guys. Set ke sini. Oke, tarik nih penurunan Mei ya, tanggal 14 Mei. Dia itu udah mengalami reversal ya. Nih, ini candlestick reversal. Yang sebelumnya di sini adalah tren turun, guys. Tren turun ada double top nih. Oke. Double top, kemudian di sini reaksinya turun dia. Dan ada candlestick reversal, hammer di sini, teman-teman. Nih, bullish hammer ya. Cukup kuat. Ini adalah sinyal dari reversal pembalikan tren turun ini ya. Jadi tren saat ini dari ini guys, dari Kamis ya. Kamis 14 Mei sampai sekarang saat ini Jumat 6 Juni ya, sampai saat ini itu sedang tren naik ya. Kalau kita lihat. Nah, untuk menganalisanya kita bisa menarik garis trendline. Contohnya kita bisa tarik menggunakan garis trendline guys. Nih menggunakan ini garis trend, kita tarik dari shadow to shadow. Seperti biasa, shadow to shadow. Penutupan weekend hari ini. Penutupan dengan candlestick bearish teman-teman di hari Jumat. Nah, kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil. Contohnya time frame 4 jamnya, kita bisa lihat. Kenapa sih candlestick ini malah bearish ya guys? Yang pertama ini adanya gap ya pada pembukaan hari Senin. Buat historical ya, buat kalian nih, kalau hari Senin pembukaan ini guys ya, itu kan kemarin ada gap nih, naik ya, loncat nih pembukaan candlestick ini. Kalau pembukaan candlestick ini pada hari Senin itu tidak ditutup, maka akan pasti dia akan balik guys. Ya, candlestick ini akan balik untuk menutup gap ini terlebih dahulu, baru itu nanti dia akan naik. Seperti itu. Itu kebiasaan ya, historical ya, historical bisa kalian lihat juga di hari-hari sebelumnya. Kalau dia udah naik terus turun, baru dia naik, ya itu ini pasti akan ditinggal ya.
kalau ini ada gap, kemudian candlestick pada hari waktu itu juga naik, kemudian turun udah nutup ya, dan dia naik lagi, kecuali di sini nge-break ya area support, ya pasti dia akan turun setelah nutup. Tetapi kalau dia nutup udah terus kembali naik ya, pasti ini tidak akan balik lagi ke area gap ini. Ya, kebiasaannya seperti itu. Nah, besok lagi ini akan ada gap lagi teman-teman di hari Senin ya, untuk pembukaan market baru guys, untuk weekend berikutnya. Nah, di sini kita juga tadi udah narik ya area trendline-nya untuk daily-nya. Ini sudah break ya, udah ditembus nih, area FVG-nya juga ditembus. Nih, ini untuk trendline ya, trendline uptrend, oke, itu udah ditembus. Oke, makanya di sini mungkin untuk minggu besok itu kita bisa cari prefer sell terlebih dahulu. Di sini tuh untuk time frame 4 jamnya itu belum ada retest. Dia langsung malah turun ke bawah, guys. Ya, kebiasaannya harus retest terlebih dahulu ya, baru turun. Itu struktur marketnya seperti itu kebiasaannya. Tetapi ini beda ya, beda, dia langsung turun teman-teman. Mungkin ada retest di time frame yang lebih kecil. Coba kita cek. Ini 4 jam, coba dicek 1 jam. Nah, ini retracenya cuma segini doang, guys. Di candle bullish ini yang warna hijau. Coba cek lagi time frame 10 menit. Ya, 30 menit semakin banyak hijaunya. Ada 3. Time frame 1 jam cuma 1 bullish ya. Berarti satu candlestick bullish saja ya untuk time frame 1 jam. Nah, untuk time frame 30 menit itu membutuhkan 3 candlestick bullish untuk retrace. Ini sudah retrace, guys. Nah, di time frame 4 jamnya itu dia langsung turun. Karena ya time frame-nya itu lebih gede, time frame 4 jam. Nah, maka dari itu tuh yang harus kita perhatikan, guys. Untuk melakukan open posisi, yang pertama kita melihat time frame yang lebih kecil ya, yang 30 menit, 15 menit, 1 menit dan sebagainya. Nah, untuk kita melihat market trend itu akan bergerak kemana, guys, itu biasanya kalau saya melihatnya di time frame yang lebih gede, contoh 4 jam, daily, seperti itu. Bahkan bisa weekly-nya. Nah, ini kita udah retrace, ya udah ditembus juga. Mungkin besok kita tetap mengambil opsi sell ya, cari opsi sell. Untuk analisa gap besok itu untuk hari Senin ya guys, melihat dari tadi ya di time frame daily ini kan, nih di sini ada base teman-teman, OB lah intinya, base intinya ya. Nah, dia akan respect terlebih dahulu ya, akan ada reaksi di base ini, entah itu turun entah itu naik, tetapi harusnya reaksinya naik terlebih dahulu. Nah, untuk gapnya saya prediksi di hari Senin itu naik kemudian turun. Jadi ngegapnya ke atas, baru disusul dengan candlestick bearish. Oke guys, di sini jadi saya akan menganalisis ya menggunakan Fibonacci kita, andalan kita, menggunakan Fibonacci retracement. Jadi buat kalian yang mau nih untuk settingan Fibonacci kita bisa komen di kolom komentar atau bisa hubungi saya di link yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Ada WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kalian bisa hubungin saya lewat situ. Email juga bisa. Nah, di sini saya akan mengukur menggunakan Fibonacci. Saya akan menariknya dari candlestick pembawa arah harga ini. Ya. Di mana dia sudah melakukan retrace di sini, turun, kemudian retrace dan turun lagi. Nah, saya akan menarik dari area retrace-nya aja di sini, guys. Kemudian untuk menentukan area supportnya, karena di sini kan candlestick sedang berjalan ya. Anggap saja berjalan, karena di sini saya kan menariknya ini pada saat market libur, oke, untuk analisisnya. Jadi
Saya untuk menentukan area supportnya, nah saya memakai historical support di waktu sebelumnya teman-teman. Ini ada gap, ini ada support. Ya, ini adalah support lagi. Nah, support ini itu nggak kuat teman-teman. Jadi kita ambil support yang paling dasar. Jadi di sini teman-teman. Ya, kenapa begitu? Karena saya menariknya itu dari atas ke bawah. Karena akan mengambil opsi sell. Terkecuali kita akan menganalisis market ini, kita mengambil untuk buy. Kita jadi kalau mau ambil buy ya, menarik Fibonacci retracement yaitu dari area sini support ke atas. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk area buy, teman-teman. Akan tetapi kan ada dua line. Di sini seperti biasa saya menggunakan 0,01 untuk line yang atas, bawah untuk 0,02 atau 0,03. Gitu. Nah, ini untuk SL. SL-nya lebar ya karena kita menganalisisnya ya di time frame 4 jam. Untuk Fibonacci ini kita nggak harus menganalisa di time frame 4 jam, teman. Ya, kita ya bisa menariknya di time frame yang lebih kecil. 15 menit, 30 menit itu bisa. Di sini itu udah masuk area buy, guys, kalau menggunakan Fibonacci saya. Untuk area sell-nya kita harus menunggu terlebih dahulu. Ya, dia naik ke atas nih. Candlestick yang sedang berjalan ini naik ke atas dulu di sini sampai line ini. Kita bisa entry 0,01 untuk sell. TP-nya di sini. Oke. Kalau tidak, kita nunggu candlestick ini naik sampai line yang atas ya untuk entry 0,03. Kemudian kita TP-nya di sini. Seperti itu. Jadi kita proyeksikan seperti ini. Yang sebelumnya saya prediksi besok dia itu akan nge-gap ke atas terlebih dahulu, terus turun, kemungkinan ya naik lah ya. Kita karena mau ambil opsi sell, kalau dapat ya candlestick itu naik terlebih dahulu. Kalau enggak ya besok gapnya itu langsung nyentuh area ini ya, line ini. Jadi kita bisa langsung enter di posisi sell. Kemudian kita proyeksikan seperti ini candlesticknya dan turun menyentuh area take profit. Nah, di sini kita perlu lihat lagi guys, kalau mau ambil opsi buy ya, mungkin area take profit ini ya agak sulit tercapai. Oke, karena di sini ada dari Fibonacci ini menunjukkan di sini ada area entry buy ya di time frame besarnya. Akan tetapi kan ini struktur tren ini sudah ditembus ya untuk uptrendnya. Ya mungkin untuk sell-nya itu lebih kuat. Jadi ya semoga saja tercapai ya untuk area take profit ini. Kayak gini guys. Nah, kita ambil TP-nya segini aja. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalau menggunakan Fibonacci ini guys, untuk take profit ya, menggunakan Fibonacci ini di line biru ini ya. Kalau kita ada dua layar ya, satu untuk hold, satu untuk take profit. Jadi kita udah mengamankan hasil profit kita. Oke, kemudian ini untuk buy. Untuk buy kita kan di time frame gede ya guys. Jadi harap dimaklumi untuk areanya itu lebih besar karena time frame-nya gede. Nanti kalian bisa custom sendiri untuk area buy-nya itu menggunakan time frame yang lebih kecil. Jadi kalian bisa memperkecil kerugian yang kalian peroleh ya. Nah, kita udah dapet nih guys untuk areanya di hari Senin besok. Sebentar aku rapihin. Ini ada FVJ aja udah ditembus ya, udah dilabrak sama dia karena ada NFP ya untuk hari Jumat minggu ini. Nah, di sini aku akan kasih zonanya. Tandain zona.
Oke, analisa ini itu digunakan untuk referensi saja, tidak untuk acuan kalian mengambil opsi open posisi. Karena kembali lagi untuk open posisi itu di tangan masing-masing teman-teman. Ini bukan ajakan untuk open posisi, ini hanyalah untuk referensi kalian apakah masuk atau tidak ya dengan analisis yang kalian punya. Seperti ini ya untuk mappingan kita. Apakah kalian bingung? Bingung nggak guys? Sebenarnya simple banget sih, nggak ada bingung-bingungnya sama sekali guys. Kalau kalian paham Fibonacci ini ya untuk area-areanya, dan untuk area entry-nya kalian harus menggunakan yang namanya pola candlestick reversal. Kalian harus paham itu. Ada engulfing, hammer, shooting star. Jadi reversal itu kan ada dua, reversal bearish sama bullish. Nah, kalian cari candlestick itu ya, pola candlestick reversal itu di time frame kecil untuk kalian entry posisi. Simple itu. Nah, carinya di saat candlestick itu ya menyentuh area line ini, line ungu ini ya, kedua line ungu ini apakah ada atau enggak. Kalau enggak berarti kita tunggu. Jadi kemungkinan dia bisa muncul di area line yang kedua ini. Jadi kan ada dua nih. Kalian bisa tunggu di area-area ini apakah ada candlestick reversal bearish. Nah, kalau di sini kalian nunggu area reversal bullish ya di 3286 sama 3304. Nah, seperti itu guys untuk analisa market XAUUSDT di hari Senin Minggu besok. Oh ya guys, di sini saya akan umumkan ya untuk pemenang giveaway di video sebelumnya. Saya akan tampilkan untuk para pemenangnya. Ting 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 ting, ada 4 ya guys nih guys. Selamat buat kalian yang udah berpartisipasi ya untuk mengikuti giveaway saya di video sebelumnya dengan cara merangkai sebuah kode. Kemudian para pemenang ini bisa mengirimkan kode yang sudah kalian dapetin di tiap video saya ini guys. Jadi kalian jangan sampai di skip ya untuk mendapatkan kode itu. Kemudian para pemenang giveaway ini mengirimkan ya kode itu ke nomor yang tertera di bawah deskripsi video ini, dan serta melampirkan bukti. Cuma follow IG sama TikTok, kemudian YouTube ya untuk subscribe dan like. Cuma ketiga itu untuk persyaratannya. Dan untuk yang lainnya itu ya kalian harus benar ya untuk memecahkan kode yang ada di dalam video ini ya. Dan tentunya di video ini ya, video selanjutnya ini tetap akan ada giveaway guys buat kalian yang beruntung. Jadi sistemnya sekarang itu tidak lagi orang tercepat ya untuk mendapatkan hadiah uang tunai ya di video ini. Jadi nanti kalian cari kode yang ada di video ini, oke. Kemudian kalian itu komentar isi kode di dalam video ini, kemudian sertakan juga Instagram kalian untuk saya hubungin kalau kalian itu menjadi pemenang. Nanti untuk pemenangnya saya akan acak menggunakan komen random picker guys ya. Jadi saya undi di web ya, di komen random picker itu. Kan pemenang itu kita tentu ya cek apakah dia harus melampirkan bukti yang ketiga itu, follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube, kemudian like video yang terbaru ini guys. Nah, pemenang itu untuk 2 pemenang pada video kali ini ya, uang tunai sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi 50-50 guys, bukan 25-25. Jadi 100.000 totalnya. Nah, untuk 2 orang pemenang jadi 50-50. Nah, itu nanti akan aku acak, kalian bisa komen aja ya kode yang ada di video ini, komen di bawah, sertain IG kalian, jangan lupa follow dan memenuhi persyaratan ketiga itu guys.
Oke bro, mungkin cukup ini ya untuk video mapping analisa XAUUSDT di hari Senin besok ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini bila bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk berpartisipasi teman-teman ya, karena di video ini itu ada giveaway uang tunai untuk 2 orang pemenang. Oke guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya.